itu telah melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan serta pasal 216 KUHP. Wow, berlapis pasalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ilham Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, masih belum selesai karena sampai hari ini masih banyak masyarakat yang belum puas gitu ya untuk mempersoalkan kasus pesta ultah Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu yang lalu. Di beberapa berita online justru sekarang ada yang bergerak melaporkan kasus itu ke Polda ya, ke polisi. Dan banyak juga tokoh-tokoh yang ada juga ya, bukan banyak, ada juga tokoh yang mempersoalkan itu bahwa pernyataan maaf yang sempat saya baca di salah satu media online dan itu dikutip dari tulisan langsung dari Ibunda Khofifah, itu pun juga tidak dianggap cukup. Artinya tidak dianggap cukup, hanya minta maaf. Jadi ini harus lebih lanjut diproses gitu. Entah apa ini yang menjadi pertimbangan utamanya, kenapa kok sampai segitunya gitu. Tapi kita usik, pemirsa, baca dulu beritanya. Ditulis di online ya, media online Tempo menulis Tempo. Di onlinenya Tempo menulis dengan judul diduga timbulkan kerumunan ultah Gubernur Khofifah dilaporkan ke polisi. Ini pemirsa yang di Tempo. Kita baca sebentar ya, satu paragraf atau dua paragraf apa sebetulnya yang dilaporkan itu, yang juga yang dijadikan tuduhan atau sangkaan yang memakai pasal apa pasti ada di sini. Kelompok mantan aktivis 98 yang tergabung dalam Rumah Kemaslahatan Indonesia melaporkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, dan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Heru Cahyonu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Timur di Surabaya, Senin 24 Mei. Ini barusan berarti pemirsa. Ini barusan. Saya masuk rekaman ini sekarang jam 1. Jam 1. Ini hari tanggal 24, berarti hari ini. Pemirsa Usik. Pelaporan tersebut berkaitan dengan dugaan timbulnya kerumunan pada perayaan ulang tahun Khofifah ke-56 Gedung Negara Gerahadi yang sebagaimana viral kemarin, pemirsa. Kuasa hukum pelapor Ari Hansimaila mengatakan terlapor dalam perkara ini tak hanya terbatas pada 3 pejabat teras pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, namun juga semua pejabat yang berada dalam kerumunan. Kami minta adanya persamaan kedudukan di depan hukum, katanya. Ini Ari Hans ini ya, Ari Hans menilai 3 orang terlapor itu telah melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan serta pasal 216 KUHP. Wow, berlapis pasalnya. Menarik ini pemirsa. Menarik ini. Pelapornya memakai undang-undang tentang masalah wabah penyakit. Yang kedua adalah tentang kekarantinaan, juga KUHP. 3 undang-undang.
yang dilaporkan untuk yang diharapkan untuk menjerat kepada ketiga tokoh penting Jawa Timur itu, Bu Gubernur, Bu Wagub, dan juga Pak Sekda. Wah, ini tidak main-main kayaknya ini. Teman-teman mantan aktivis 98 ini. Saya juga mantan aktivis 98 tapi nggak pernah diajak gabung ini. Tapi ini menarik, ini yang nulis Tempo. Memang tidak ada habisnya pemirsa. Kalau sudah menyangkut dengan pejabat gitu ya, tidak ada habisnya. Pasti ada banyak orang yang justru mempersoalkan sesuatu yang sebetulnya dapat dimaklumi gitu ya, sebetulnya dapat dimaklumi, apalagi sudah minta maaf segala macam. Tapi ini semua memang pejabat ini memang begini, resistensi seorang pejabat akan begini. Bahkan ini ada 3 undang-undang yang dilakukan untuk menjerat Ibu Khofifah dan lain-lain. Ini luar biasa. Ini berangkat dari sebuah kekritisan yang sangat luar biasa dari teman-teman mantan aktivis 98. Jiwa keaktivisannya masih menggelora, atau ini murni untuk bagaimana penegakan hukum, untuk salah satu gerakan, strategi gerakan dari teman-teman aktivis untuk bagaimana melihat Indonesia ini betul-betul memberlakukan persamaan di depan hukum kepada siapapun, baik pejabat ataupun rakyat atau yang lain-lain. Saya kurang tahu penting tentang persoalan itu semua ada alasan itu semua pasti ada di pikiran teman-teman aktivis, mantan aktivis 98 ini yang sudah melaporkan Bu Khofifah dan yang lain. Entah ini mau dilanjut atau tidak. Tapi pemirsa musik, kalau bicara masalah kerumunan, kalau bicara masalah acara-acara model-model yang kita lihat di video viral itu, sebetulnya tidak sulit untuk kita melihat, tidak sulit untuk kita mendapatkan, tidak sulit juga untuk kita sering menemukan kerumunan itu. Apalagi sekarang kalau katanya orang Madura gitu ya, kalau kata orang Madura sekarang ini bulan Tongare. Tongare ini biasanya kalau kepercayaan orang Madura gitu khususnya, dan mungkin Jawa, itu saat-saat tepat untuk mengadakan mantenan gitu. Bahkan hari ini salah satu dari tim Lingkar Jatim sedang mau melaksanakan resepsi pernikahan gitu ya. Dan itu semua saya melihat dan saya pikir tidak jauh berbeda dengan urusan. Dan itu yang terjadi tidak hanya di Madura, di Surabaya, di Jawa, di mana-mana tempat itu ada. Tapi anehnya, kalau memang betul-betul itu berangkat dari sebuah pikiran dan sebuah keprihatinan dan kekhawatiran penyebaran COVID, mestinya tidak hanya satu ini, mestinya banyak sekali di Jawa Timur ini yang harus dilaporkan, dan banyak di Indonesia ini yang harus dilaporkan, mestinya gitu ya. Entah ini kenapa, mungkin teman-teman aktivis 98 melihat negara sedang tidak memberlakukan sama depan hukum kepada rakyatnya, kepada warganya. Kita banyak sempat viral juga berita-berita masalah pelanggaran prokes, khususnya Habib Rizik dan lain-lain, itu justru sering menjadikan pemicu dan dijadikan sebuah pertimbangan, dijadikan sebuah percontohan itu. Kenapa yang lain kok tidak dan lain-lain? Kenapa pertanyaan besarnya kenapa ini kok hanya kepada rakyat pengenaan tentang masalah prokes ini? Kenapa kepada pejabat kok cenderung tumpul? Itu mungkin yang ada dalam pikiran. Itu mungkin yang ada dalam pikiran teman-teman aktivis 98. Sehingga justru ini berlapis ini. Jeratnya yang dapat berlapis, ada 3 undang-undang: kekarantinaan, undang wabah, dan undang-undang KUHP. Ini kayaknya tidak main-main pemirsa. Bu Khofifah. Tapi kalau pengakuannya Pak Sekda, PLH Sekda, dan juga permohonan maaf Bu Sekda itu, Bu Gubernur, kalau saya sebagai pribadi, kalau saya tidak sebagai pribadi, ya sudah cukup bisa memahami dan juga cukup bisa untuk memaafkan sebetulnya kepada Bu Khofifah. Kalau saya gitu kan.
Tapi bangsa Indonesia ini kan tidak sama gitu, mempunyai kepentingan berbeda, mempunyai pemahaman yang berbeda, mempunyai orientasi perjuangan yang berbeda. Apalagi teman-teman aktivis. Informasinya juga hari ini Lira Jatim juga sedang bergerak ke Polda untuk melakukan hal yang sama dengan mantan aktivis, dengan teman-teman mantan aktivis 98 ini. Itu pemirsa, untuk yang di Tempo gitu ya. Ini menarik terus ini kayaknya. Ada juga berita dari salah satu online, FKKN Khofifa tak cukup minta maaf, minta polisi usut Sekda. Barometer Jatim. Ini dari Barometer Jatim. FKKN ini apa ya? FKKN ini Khofifa tak cukup minta maaf. Saya baca sebentar gitu ya. Ya, tidak cukup hanya minta maaf, jadi gubernur juga harus minta kepada aparat untuk menindaklanjuti supaya menjadi contoh yang baik. Harus minta, kalau itu memang bukan kehendak gubernur, katanya Minggu. Ini FKKN ini sebetulnya Ketua Umum DPP Forum Kiai Kampung Nusantara ternyata. FKKN ini Forum Komunikasi Kiai Kampung, Kiai Haji Abdul Tawwab Hadori. Jadi menurut beliau ini Ketua FKKN ini tidak cukup hanya minta maaf, harus diusut. Ini kiai juga. Seperti dalam pernyataan resminya Sabtu 25/21, Khofifa menegaskan semua persiapan pesta ultah yang disebutnya syukuran pada Sabtu malam tanpa sepengetahuan apalagi persetujuannya. Itu tuh klarifikasi di buku Khofifa sendiri. Tuh pemirsa, ini kiai ini FKKN, kiai kampung. Formasi kiai kampung. Kiai kampung sekarang sudah bisa mempersoalkan semacam ini. Luar biasa ini sekarang ini pemirsa. Terlepas sebagai pejabat publik, sebagai gubernur, sebagai presiden, sebagai bupati dan macamnya, memang punya resistensi sangat luar biasa. Makanya saya kemarin, 2 episode kemarin berulang-ulang mengatakan jadi pejabat ini memang harus hati-hati. Karena yang melihat, memperhatikan tidak hanya malaikat, tapi rakyat juga memperhatikan, mencermati, meneliti, melihat, menyimpulkan, menilai, gitu, semua. Dan apa yang dilakukan oleh pejabat itu memang di samping dipertanggungjawabkan kepada Allah, juga dia harus mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawabkan kepada rakyat, juga bertanggungjawabkan kepada negara. Ini pentingnya. Saya kemarin tuh sempat berpikir begini, bahwa persoalan ini akan selesai dengan minta maafnya, dan memang itu memang salah satu bentuk dari hukuman sosial yang harus diterima oleh seorang pejabat, oleh seorang gubernur gitu ya. Dan ramai, ada cemoohan, ada cacian, ada postingan dan semacamnya. Tapi kalau sudah sampai ke ranah hukum semacam ini gawat ini. Tapi ini tidak salah sebetulnya, bukan sesuatu yang salah, ini sebetulnya benar kalau memang tujuannya untuk bagaimana membangun sebuah budaya pemberlakuan hukum yang sama kepada semuanya, kepada siapapun. Jangan terkesan tebang pilih gitu ya. Jangan terkesan tebang pilih bahwa pelaksanaan hukum prokes ini hanya diterapkan kepada rakyat dan tidak kepada pejabat. Bahkan sempat ada video viral juga, bukan video ya, tapi ada pemberitaan juga, ada salah satu anggota DPRD Jawa Timur, anaknya melaksanakan melaksanakan mantenan gitu ya. Itu juga mengundang kerumunan. Karena ini pejabat juga, saya berharap teman-teman aktivis dan juga pihak lain yang mempersoalkan ini juga agar tidak memberlakukan hal yang sama gitu ya. Dengan apa yang diungkapkan, ini dong juga dilaporkan menurut saya. Agar ada kesamaan, ini pejabat juga. Ini pejabat juga pemirsa. Jadi gubernurnya kena, dewannya juga kena gitu. Ini sempat saya ada salah satu
berita yang memberitakan bahwa salah satu anggota DPRD Jatim ini ditulis di Detik ini, justru Detik ini. Saya baca sebentar pemirsa. Detik. Heboh, judulnya heboh anggota DPRD Jatim gelar hajatan 3 hari. Bahkan 3 hari di Detik ini. Ada 3 hari ini. Anggota DPRD Jatim Zainiye, namanya Zainiye, menggelar hajatan selama 3 hari. Acara tersebut menjadi sorotan terlebih setelah videonya beredar di media sosial. Ini kalau videonya saya belum nyampe ini, tapi mendapatkan berita ini tadi saya. Resepsi pernikahan anak Zainiye digelar di Desa Sopet, Kecamatan Cengkar, Situbondo, mulai Kamis 25 hingga Sabtu 22. Dalam video yang beredar tampak para tamu undangan tak mengikuti protokol kesehatan seperti tak mengenakan masker hingga ada yang berkerumun. Sengaja tersebut memantik reaksi sejumlah kalangan di Situbondo. Mereka minta aparat meminta tegas dan tak tebang pilih. Wah ini nih. Karena yang punya hajat termasuk penyelenggara negara. Nah ini pemirsa. Makanya ini Polda Jatim mempunyai tugas baru ini. Jangan sampai ini dianggap tebang pilih. Kalau Bu Gubernur juga, para aktivis juga, menurut saya aktivis juga, semua elemen tidak boleh tebang pilih. Ini juga pejabat. Kalau gubernur dilaporkan, ini juga harus dilaporkan menurut saya, agar tidak tebang pilih juga, karena ini juga bagian dari negara, bagian dari penyelenggara negara. Ini anggota dewan Zainiye namanya, Detik yang nulis. Bahkan 3 hari. Luar biasa. Mungkin masih belum nyampe ini ke HP-nya teman-teman aktivis atau teman-teman elemen lain yang mempersoalkan itu, termasuk Ketawap FKKN. Kalau nanti Ketawap ini sudah mendengar bahwa ada di Situbondo ada perayaan semacam itu, justru itu dilakukan oleh anggota DPRD Jatim, pasti tidak akan diam. Itu pemirsa. Saya hanya ngusik itu pemirsa, karena sebetulnya saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan berlanjut sedemikian seriusnya gitu ya. Tapi karena memang banyak pandangan-pandangan teman aktivis yang memang penting dan urgen untuk diseriusi, barangkali ini masukan dari saya juga, bahwa jangan tebang pilih juga lah semuanya. Kalau yang pejabat dan lain-lain, kalau menemukan itu laporkan semua, agar betul-betul pengetrapan undang-undang prokes dan macamnya ini betul-betul sama di depan hukum. Itu pemirsa, agar tidak ada orang yang justru menganggap ketika pejabat, ketika gubernur dan lain-lain, banyak elemen yang justru banyak mantik dan menggerakkan elemen-elemen persoalkan itu, agar tidak ada anggapan bahwa itu adalah salah satu cara untuk bagaimana membuka komunikasi. Jadi menurut saya gitu pemirsa Usik, lakukan sesuatu itu sama, memberlakukannya sama. Kalau ada yang lain justru juga mendapatkan itu, laporkan juga lah, biar itu sama-sama. Di samping memang tadi kalau aktivis 98 tadi itu justru memang alasannya, pertimbangannya adalah agar ada persamaan di depan hukum, maka yang lain menurut saya itu harus juga dilakukan. Orang namanya aktivis, agar tidak ada anggapan seperti tadi, gara-gara gubernur dan lain-lain, pejabat gitu ya. Dan justru itu hanya cara untuk bagaimana membangun komunikasi, cara untuk bagaimana membangun konspirasi, cara untuk membangun agar mendapatkan sesuatu dari situ. Mudah-mudahan tidak ada anggapan semacam itu. Tapi kalau semuanya betul-betul diperlakukan yang sama, baik pejabat eksekutif atau pejabat legislatif atau siapapun, baik yang FKKN itu ya, dan juga aktivis dan juga teman-teman aktivis yang lain, menurut saya itu adalah betul-betul bentuk kekhawatiran, betul-betul bentuk dari keikhlasan diri, bentuk ke sense of crisis-nya terhadap penyebaran corona dan lain-lain. Kalau tidak, jangan salah ketika ada anggapan dari orang-orang, dari sebagian orang, bahwa teriak lantang itu bukan justru itu bentuk dari jiwa pejuang, tapi itu adalah bentuk dari
sikap dan karakter para petualang. Catat itu pemirsa, catat itu. Kita dukung bersama kalau memang seperti itu. Tapi diakui atau tidak? Diakui tidak. Kelompok-kelompok orang, sikap-sikap seseorang memang ada juga yang memang didorong oleh keinginan yang semacam itu, didorong oleh pertimbangan semacam itu, dijadikan sebuah sarana membuka komunikasi. Tapi memang narasi-narasinya adalah narasi-narasi perjuangan. Tapi sebetulnya itu adalah banyak juga yang justru itu adalah bentuk dari pelaksanaan dari sifat-sifat petualangan. Itu pemirsa, saya tidak perlu untuk lebih panjang lagi karena ini hanya sekedar musik, dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh para aktivis dan teman-teman yang lain termasuk FKKN yang sangat perhatian benar gitu ya kepada persoalan ini, mudah-mudahan juga adil terhadap semuanya, tidak hanya kepada satu sosok. Meskipun itu, catat ini pemirsa, meskipun saya sangat memaklumi dan wajar karena yang dipersoalan adalah pejabat. Karena yang dipersoalkan adalah seorang pejabat. Ini yang membedakan antara pejabat dan rakyat. Resistensi dari seorang pejabat publik, resistensi adalah pejabat negara, itu memang tidak sama dengan rakyat-rakyat biasa. Dan itu yang ruang memaklumi, saya memaklumi tentang gerakan teman-teman yang bergerak untuk mempolisikan, melaporkan apa yang terjadi di Gerahadi kemarin itu kepada ranah polisi. Dan saya minta yang terjadi di Situbondo barusan itu juga harus menjadi perhatian juga teman-teman aktivis dan juga tokoh-tokoh kiai kampung juga yang lain-lain. Demikian pemirsa musik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.